Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resiska Wiranda dari Lokal BKPI 5C. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pertama sampai terakhir sebelum UTS. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu konsep dasar kelompok. Mengapa dikatakan kelompok? Biasanya kelompok selalu menyangkut dengan unsur seperti tujuan yang sama, ada keanggotaannya, kepemimpinan atau ketua kelompok, serta ada yang diikuti. Jika tidak ada unsur tersebut, tidak bisa dikatakan sebagai suatu kelompok. Kelompok biasanya terdiri dari dua orang atau lebih yang mempunyai pengaruh satu sama lain, mempunyai struktur hubungan yang stabil, dan adanya kepemimpinan dan keanggotaan, serta ada norma yang diakui dan diikuti. Kerumunan, ada dua orang atau lebih, tidak selalu berpengaruh terhadap satu sama lain, serta tidak mempunyai struktur hubungan yang stabil, tidak adanya kepemimpinan dan keanggotaan, dan tidak ada norma yang diakui dan diikuti. Contohnya seperti demo. Kelompok secara umum dibagi menjadi dua, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer yaitu kelompok yang diwarnai oleh hubungan pribadi secara akrab dan kerja sama, contohnya seperti keluarga. Sedangkan kelompok sekunder yaitu biasanya didasarkan atas kepentingan tertentu yang mewarnai arah kegiatan dan gerak-gerak kelompok tersebut, contohnya seperti partai politik. Selanjutnya ada jenis kelompok dan keanggotaannya, kelompok terorganisasikan dan kelompok tidak terorganisasikan. Kelompok terorganisasikan adanya pimpinan yang mengatur dan memberi kemudahan mengawasi berjalannya peran masing-masing suatu kelompok tersebut, contohnya perusahaan, seperti adanya badan hukum dan ADART. Selanjutnya kelompok yang tidak terorganisasikan, yaitu bebas, tidak terikat, atau sesuai dengan aturan komunitas. Contohnya seperti komunitas. Selanjutnya ada faktor pengikat dalam kelompok. Yang pertama, interaksi antar anggota kelompok. Yang kedua, ikatan emosional. Yang ketiga, tujuan dan kepentingan bersama. Yang keempat, kepemimpinan yang diakui. Dan yang kelima, norma yang diakui dan diikuti. Kelompok dalam bimbingan kelompok. Yang pertama, adanya pimpinan kelompok. Yang kedua, adanya anggota. Yang ketiga, adanya dinamika kelompok. Yang keempat, adanya pengaruh satu sama lain. Yang kelima, adanya norma yang diakui. Dan yang keenam, adanya anggota kelompok efektif 10 orang. Cara pembentukan kelompok, yaitu ada cara yang sederhana, yaitu dengan membagi siswa satu kelas. Ada cara rasional, yaitu yang pertama dengan cara menurut gender, itu yang mana laki-laki dan yang mana perempuan. Yang kedua dengan cara beragam kemampuan akademik. Selanjutnya materi yang kedua tentang konsep dasar bimbingan dan konseling kelompok. Pengertian bimbingan konseling kelompok menurut Prayitno berarti memanfaatkan dinamika untuk mencapai tujuan-tujuan bimbingan dan konseling. Bimbingan kelompok lebih merupakan suatu upaya bimbingan kepada individu-individu melalui kelompok. Artinya adalah dalam bimbingan dan konseling kelompok, yaitu membahas hal-hal terkini melalui bimbingan kelompok dari anggota kelompok. Kemudian konseling kelompok menurut Prayitno. Konseling kelompok pada dasarnya adalah layanan konseling perorangan yang dilaksanakan di dalam suasana kelompok, di mana ada konselor dan klien, yaitu para anggota kelompok yang jumlahnya minimal 2 orang.
di mana ada pengungkapan dan pemahaman masalah klien, penelusuran sebab-sebab timbulnya masalah, upaya pemecahan masalah, atau jika perlu yang menerapkan metode khusus, kegiatan evaluasi tindak lanjut. Berikutnya tujuan bimbingan dan konseling kelompok. Tujuan bimbingan kelompok secara umum, bimbingan kelompok bertujuan untuk pengembangan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi peserta layanan atau siswa. Tujuan secara khusus yaitu bertujuan untuk mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan dan sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif, yaitu peningkatan kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun non-verbal para siswa. Konseling kelompok menurut Prayitno, yaitu konseling kelompok memungkinkan siswa memperoleh kesempatan bagi pembahasan dan pengentasan masalah yang dialami melalui dinamika kelompok. Selanjutnya azas bimbingan kelompok. Ada azas kesukarelaan, azas keterbukaan, azas kegiatan, azas kekinian, azas kenormatifan, dan azas kerahasiaan. Azas konseling kelompok ada azas kerahasiaan, azas kesukarelaan, azas kegiatan, azas kenormatifan, dan azas kekinian. Selanjutnya, perbedaan menyeluruh antara bimbingan dan konseling kelompok. Melingkup aspek yang pertama tujuan. Pada bimbingan kelompok, yang pertama pengembangan pribadi, yang kedua pembahasan topik-topik umum secara luas dan mendalam yang bermanfaat bagi anggota kelompok. Pada konseling kelompok yaitu pengembangan pribadi, pembahasan dan pemecahan masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Yang kedua, jumlah anggota. Pada bimbingan kelompok yaitu dibatasi 10 sampai 15 orang. Pada konseling kelompok dibatasi sampai sekitar 10 orang. Yang ketiga, kondisi dan karakteristik anggota. Pada bimbingan kelompok relatif heterogen, sedangkan pada konseling kelompok relatif heterogen. Yang keempat, format kegiatan. Pada bimbingan kelompok kecil dengan 5 tahap kegiatan. Pada konseling kelompok yaitu kelompok kecil dengan 5 tahap kegiatan. Selanjutnya yang kelima, peranan anggota kelompok. Pada bimbingan kelompok aktif membahas topik umum tertentu yang digunakan atau dikemukakan dan dipilih secara bebas melalui kegiatan yang berpartisipasi aktif dalam dinamika interaksi sosial. Yang kedua, menyumbang bagi pembahasan topik. Yang ketiga, menyerap berbagai informasi untuk diri sendiri dan dimanfaatkan dalam interaksi sosial kelompok. Yang keempat, strategi BMB3. Pada konseling kelompok aktif membahas dan memecahkan masalah pribadi yang dialami anggota kelompok melalui kegiatan. Yang pertama, berpartisipasi aktif dalam dinamika interaksi sosial. Yang kedua, menyumbang bagi pemecahan masalah pribadi anggota kelompok. Yang ketiga, menyerap berbagai informasi, saran dan berbagai alternatif untuk memecahkan masalah anggota kelompok dan imbasnya terhadap diri sendiri. Yang keempat, strategi BMB3. Yang keenam, suasana interaksi.
pada bimbingan kelompok, interaksi multiarah mendalam dengan melibatkan aspek kognitif dan afektif. Pada konseling kelompok yaitu interaksi multiarah di mana mendalam dan tuntas dengan melibatkan aspek kognitif, afektif, kepribadian dan pengubahan tingkah laku. Yang ketujuh, sifat isi pembicaraan. Pada bimbingan kelompok yaitu sifatnya umum. Yang kedua, kurang bersifat rahasia. Pada konseling kelompok yaitu bersifat pribadi, di mana yaitu rahasia. Yang kedelapan, lama dan frekuensi kegiatan. Pada bimbingan kelompok yang pertama, kegiatan berlangsung dan berkembang sesuai dengan tingkat perluasan dan pendalaman pembahasan topik umum. Yang kedua, dapat dilakukan secara maraton. Pada konseling kelompok yang pertama, kegiatan berlangsung dan berkembang sesuai dengan tingkat perdamaian dan penuntasan pemecahan masalah pribadi. Yang kedua, dapat dilakukan secara maraton. Yang kesembilan yaitu evaluasi. Pada bimbingan kelompok, evaluasi isi kedalaman permasalahan topik. Selanjutnya, evaluasi dampak pemahaman dan dampak kegiatan terhadap anggota kelompok. Selanjutnya, evaluasi proses keterlibatan anggota dalam kegiatan kelompok. Selanjutnya, refleksi BMB3, UCH, AKURS. Pada konseling kelompok, yang pertama, evaluasi isi kedalaman dan ketuntasan pembahasan masalah pribadi. Selanjutnya, evaluasi dampak sejauh mana klien atau anggota kelompok yang masalahnya dibahas merasa mendapatkan atau alternatif pemecahan masalahnya. Selanjutnya, evaluasi proses keterlibatan anggota dalam kegiatan kelompok. Dan selanjutnya, strategi BMB3, UCA, AKURS, guru, BK atau konselor. Yang ke-10, pelaksana. Pada bimbingan kelompok, guru BK atau konselor. Pada konseling kelompok yaitu guru BK atau konselor. Selanjutnya, materi yang ketiga membahas tentang hakikat dinamika kelompok. Hakikat dinamika kelompok merupakan suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antara anggota satu dengan lainnya, yang dapat berlangsung dalam situasi yang dialami secara bersama. Dinamika dapat berkembang, bergerak, keadaan yang selalu berubah-ubah. Selanjutnya ada unsur dinamika kelompok. Yang pertama ada tujuan kelompok, yang kedua kekompakan kelompok, yang ketiga struktur kelompok, dan yang keempat fungsi tugas kelompok, yang kelima pengembangan dan pemeliharaan kelompok, yang keenam suasana kelompok, yang ketujuh efektivitas kelompok, yang kedelapan tekanan kelompok, dan yang kesembilan maksud terselubung. Peranan dinamika kelompok dalam bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Melalui dinamika kelompok, setiap anggota kelompok diharapkan mampu tegak sebagai perorangan yang sedang mengembangkan kediriannya dalam hubungannya dengan orang lain. Secara khusus, dinamika kelompok dapat dimanfaatkan untuk pemecahan masalah pribadi anggota kelompok, yaitu apabila interaksi dalam kelompok itu. Usaha anggota menggerakkan dinamika kelompok. Yang pertama, membantu terbinanya suasana keakraban dalam hubungan antar anggota kelompok. Yang kedua, menyadari pentingnya kelompok itu. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara terbuka. Yang keempat, berusaha membantu anggota lain. Usaha PK menggerakkan dinamika kelompok. Yang pertama, berkomunikasi secara
terbuka. Yang kedua, mempersiapkan anggota kelompok untuk peranan yang harus dimaksimalkan. Yang ketiga, memperhatikan anggota-anggota kelompok dalam mengalami kegiatan. Yang keempat, memperhatikan setiap tingkah laku yang ditampilkan dari setiap anggota kelompok. Yang kelima, sanggup merangsang diawali kegiatan-kegiatan kelompok. Selanjutnya, materi yang keempat tentang karakteristik bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Unsur utama suasana kelompok. Suasana kelompok yaitu antar hubungan dalam kelompok dapat merupakan wahana di mana masing-masing anggota kelompok itu secara perorangan dapat dimanfaatkan semua informasi, tanggapan dan berbagai reaksi dari anggota kelompok lainnya untuk kepentingan kelompok, untuk kepentingan dirinya yang bersangkut paut dengan pengembangan diri anggota kelompok yang bersangkutan. Menurut para ahli menyebut 5 yang hendaknya diperhatikan dalam menilai hidupnya suasana dalam suatu kelompok tersebut. Yang pertama, saling hubungan yang dinamis atau antar anggota. Yang kedua, tujuan bersama. Yang ketiga, hubungan antara besarnya kelompok atau banyak anggota dengan sifat kegiatan kelompok. Yang keempat, etikat dan sikap terhadap orang lain. Yang kelima, kemampuan mandiri. Peranan anggota kelompok. Yang pertama, membantu terbinanya suasana keakraban dalam kelompok. Yang kedua, melibatkan diri pada kegiatan kelompok. Yang ketiga, aktif dalam seluruh kegiatan kelompok. Yang keempat, berusaha membantu orang lain. Yang kelima, aktif, dan yang keenam, simpati. Peranan pimpinan kelompok. Yang pertama, memberikan bantuan ataupun pengarahan terhadap kegiatan kelompok. Yang kedua, memusatkan perhatian pada suasana yang berkembang dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, memberikan arah. Yang keempat, memberikan tanggapan tentang berbagai hal yang terjadi dalam kelompok. Yang kelima, diharapkan mampu mengatur lalu lintas kegiatan kelompok. Yang keenam, bisa menjaga kerahasiaan dalam kegiatan kelompok tersebut. Bentuk pelaksanaan bimbingan kelompok dan bimbingan konseling kelompok. Yang pertama, program homeroom. Yang kedua, karya wisata. Yang ketiga, diskusi kelompok. Yang keempat, kegiatan kelompok. Yang kelima, organisasi siswa. Yang keenam, sosial drama. Yang ketujuh, psikodrama. Yang kedelapan, penghayatan remedial. Yang ketujuh, permainan pengakraban. Selanjutnya, materi yang kelima tentang karakteristik bimbingan konseling kelompok dan bimbingan kelompok atau lanjutan. Tahap pengembangan kelompok dalam layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Yang pertama, tahap pembentukan, yaitu membentuk kerumunan individu untuk menjadi satu kelompok yang siap mengembangkan dinamika kelompok. Yang kedua, tahap peralihan, yaitu tahap untuk mengalihkan kegiatan awal kelompok ke kegiatan berikutnya. Tahap kegiatan yaitu tahapan kegiatan inti-inti untuk membahas topik tertentu. Tahap penyimpulan yaitu melihat kembali yang sudah dilakukan. Tahap penutupan yaitu tahap akhir dari seluruh kegiatan. Materi selanjutnya yaitu layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan kelompok di mana pimpinan kelompok menyediakan informasi dan mengarahkan diskusi agar anggota kelompok bisa mencapai tujuan kelompok.
layanan bimbingan kelompok merupakan suatu cara untuk memberikan bantuan atau bimbingan kepada individu melalui kegiatan kelompok. Tujuan layanan bimbingan kelompok, tujuan umum yaitu untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi peserta layanan. Tujuan khusus yaitu bertujuan untuk mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif. Fungsi layanan bimbingan kelompok yang pertama, memberi kesempatan yang luas untuk memberikan pendapat dan tanggapan. Selanjutnya, mempunyai pemahaman yang efektif, objektif, dan tepat. Yang ketiga, menimbulkan sikap yang positif terhadap keadaan sendiri dan lingkungan. Isi layanan bimbingan kelompok yang pertama, membahas topik bebas maupun topik tugas yang mencakup bidang pengembangan kepribadian, sosial, karir, dan pendidikan. Teknik layanan bimbingan kelompok secara umum yaitu komunikasi, dormin, penjelasan, pelatihan. Selanjutnya permainan kelompok. Demikianlah hasil penjelasan materi saya pada kesempatan kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan billahi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.